Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo Bu Sulastri dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 Hukum Waris Perdata akan menampilkan video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Claudia Larissa Sialoho dengan NIM 241611124 Nama saya Audi Luvena dengan NIM 24106111243. Saya Angelika Regina dengan NIM 24106111283. Kalau teman-teman kalian udah pada ngerjain belum tugas Bu Sulastri yang di Hukum Waris Perdata? Yang UTS kemarin ya? Gue baru baca sih, tapi gue belum ngerjain. Gue udah ngerjain sih sebenarnya. Tapi mau nggak kita bahas bareng-bareng biar kita bisa ngerti lebih bareng aja. Ih, Boleh, mau. boleh. Ayo, ayo, Boleh, boleh. boleh. Jadi kan kita dapat soal nomor 5 ya. Hmm, Kasusnya ini si A meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak kandung, yaitu B, C, dan D. Nah, pertanyaannya ini, siapa sih ahli warisnya dan berapa besar legitimportinya? Menurut kalian gimana? menurut gue ini soal jujur gampang banget gak sih guys? Kalau kita lihat dari hukum waris perdata sendiri kan di KUH Perdata, kalau anak kandung itu termasuk dalam golongan satu sebagai ahli waris ya. Jadi ya of course pasti yang dapat warisannya ini si B, C, dan D dong. Bener, gue setuju banget sama Angel. Sebenarnya soalnya gampang dan simpel sih. Sebenarnya apa yang dibilang Angel tuh udah benar karena ya itu udah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa ahli waris golongan satu adalah keluarga dalam garis lurus ke bawah, ya yang berarti anak-anaknya si pewaris dong. Nah, anak-anak pewaris ini yang memiliki kedudukan utama dalam pewarisan. Tapi dasar hukumnya apa sih? Kita kan anak hukum ya, kita harus pakai dasar hukum gak sih? Bener Di sih. dokumen itu yang aku ingat 833 KUH Perdata itu mengatur tentang golongan ahli waris dalam menurut Undang-Undang eh, KUH Perdata. Oh, di 833 berarti ya? Ya, 833. Nah, Oke. jadi lanjut kita masuk ke legitim partinya. Apa sih definisi dan dasar hukumnya legitim party? Legitim party itu, setahu gua, bagian mutlak yang bakal didapetin sama ahli waris ataupun kayak hak dari ahli waris itu yang benar-benar mutlak. Pokoknya nggak bisa diambil orang lain, nggak bisa dipotong, nggak bisa dihilangkan. Nah, jadi dasar hukumnya itu setahu gua di 913 KUH Perdata yang nyebutin kalau bagian mutlak ini diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas atau maupun ke bawah sesuai dengan golongan tadi. Gue mau izin nambahin apa yang Angel bilang ya. Selain yang Angel bilang tadi, nah menurut pendapat Subekti, legitim property ini merupakan bagian dari harta peninggalan yang wajib banget diberikan kepada para ahli waris tertentu dan nggak boleh benar-benar nggak boleh dikurangin oleh tindakan pewaris baik melalui hibah maupun wasiat. Jadi ya tindakan itu benar-benar wajib harus dikasih ke ahli waris. Gue Gunanya juga pernah baca berarti sih, benar-benar nggak boleh merugikan kehendak ini ya, nggak boleh merugikan pewaris ya. nggak Iya boleh. benar banget di Nah, gue juga pernah baca nih menurut R. Sutojo Prawiro Hamijojo juga, kalau misalnya legitim party ini bertujuan untuk melindungi kepentingan ahli waris. Jadi benar-benar hak ini dilindungi banget kayak yang lu bilang. Jadi nggak ada yang bakal dirugiin nih atas kehendak pribadi si pewaris. Menarik sih ya. Terus kira-kira berapa dong besaran legitim party buat kasus kita? Nah, karena dalam kasus ini kita ada 3 orang anak, berarti berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, legitim partinya adalah 3/4 dari harta warisan. Nah, terus 3/4-nya itu yang gue tahu dibagi rata. Antara B, C, dan D itu dapat masing-masing seperempat bagian dari seluruh harta waris yang dikasih. Itu sih setahu gue. Berarti sisanya gimana? Kan masih ada 1/4 lagi nggak sih? Benar, masih ada sisa 1/4. Nah, 1/4-nya ini kemana? 1/4-nya ini merupakan bagian bebas yang boleh diberikan oleh pewaris kepada pihak lain melalui wasiat atau hibah di. Nah, kalau misalnya bagian mutlak ini dilanggar juga, ahli waris itu dapat menuntut nih melalui mekanisme pengurangan yang dikenal dengan istilah incourting. Kayak gitu. Jadi benar-benar nggak bakal Oh, ada dirugiin deh. berarti kesimpulannya itu ahli warisnya ini yang jelas B, C, dan D sebagai anak kandung atau golongan satu. Terus dasar hukumnya ini Betul. di pasal 913 di pasal 833 KUH Perdata. Nah, terus dia didukung juga sama pendapat dari ahli yang tadi kalian sebutin.
Terus besar lagi temporti buat B, C, dan D ini berarti 3/4 dari harta warisan ya. Masing-masing dapat 1/4. Terus sisa Betul. 1/4-nya itu bagian bebas. Iya. Benar. Betul banget, Di. Jadi dengan begitu, ya kelihatanlah bahwa hukum melindungi hak minimum ahli waris agar tetap mendapatkan bagian yang adil. Berarti hukum tuh benar-benar dibuat untuk menciptakan keadilan banget gak sih guys? Kayak warisan aja sampai dipikirin segitunya. Bener banget. Iya. By the way, gue kayaknya mau pergi deh. Makasih ya udah diskusi bareng. Gue juga mau pergi, dadah semuanya. See you di Makasih kampus. ya.